Oke, selamat malam, Shalom. Sekali lagi saya ucapkan senang sekali rasanya bertemu dengan kita semua kembali di tempat ini. Dan kali ini pengajaran spesial karena berpas hari ini adalah Shavuot, ya. Jadi Bnei Israel, orang-orang Yahudi, mereka merayakan Shavuot, dan tentunya kita Bnei Noah, kita tidak akan merayakan Shavuot karena memang bukan hari raya yang harus kita rayakan, ya. Tapi kita perlu belajar karena Shavuot ini akan sangat penting dan sangat berkaitan erat dengan kita bangsa-bangsa, ya, untuk Bnei Noah utamanya, oke? Karena ini juga mungkin akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di benak kita, terutama juga saya dahulu memiliki pertanyaan, maksudnya gimana sih bangsa-bangsa itu bagiannya di dalam Torah itu seperti apa? Apakah benar nyambung apa enggak? Atau seperti apa kira-kiranya? Nah, justru di momen ini saya mau menjelaskan kembali dan menegaskan kembali bahwa apa yang kita saat ini kita sudah jalani dalam hal ini adalah kepercayaan kita kepada Torah dan kita sehingga kita disebut sebagai Bnei Noah, itu justru sangat-sangat nyambung dan kita punya ceritanya tersendiri di dalam Torah dan yang sangat menarik gitu, ya. Kalau yang pernah kalau yang pernah menyaksikan atau menyimak pelajaran video yang ada di channel YouTube Bnei Noah Indonesia, judulnya itu adalah pola berpikir sistematis Ramchal, itu saya menjelaskan dengan sangat detail sekali step by step perjalanan dari awalnya sampai dengan bagaimana 7 hukum Nuh itu kok diberikan kepada bangsa-bangsa. Oke. Nah, ini akan ada sedikit pengulangan, tetapi ini akan menjadi complementary atau melengkapi dari pengajaran yang pernah saya berikan yang berjudul itu tadi pengantar 7 hukum Nuh, yaitu pola berpikir sistematis Ramchal. Oke. Nah, jadi akan ada beberapa hal yang sama, tapi saya gali lebih dalam lagi dan saya berikan lagi fakta-fakta dan bukan hanya sekedar fakta, tetapi ya kebenaran yang memang semuanya bersumber dari Torah, begitu ya. Oke, jadi itu yang akan kita pelajari malam ini, karena malam ini adalah Shavuot. Nah, Shavuot itu sendiri apa? Nanti kita akan bahas lebih dalam. Yuk kita mulai pembahasan kita malam ini. Oke, perintah untuk merayakan Shavuot bagi Israel, ya. Sekali lagi, bagi Israel, bukan bagi bangsa-bangsa. Perintah untuk merayakannya itu ada di dalam Shemot 34, pasal 34 ayat yang ke-22. Oke, dikatakan apa? Seperti ini, dikatakan. Sebentar, saya nyalakan dulu lasernya, pointernya. Pehak Shavuot ta'aseh lach, ya. Dan haruslah kamu buat bagimu hari raya minggu-minggu, Shavuot. Oke. Terus apa dikatakan? Kitsir khitim. Hasil panen gandum pertama. Lalu apalagi di sini dikatakan Fehak ha'asif. Di sini dikatakan apa? Tekufat hasanah. Dan hari panen raya di awal tahun. Nah, di situ kita menemukan perintah mengenai yang diberikan oleh Hashem melalui Moshe kepada orang Israel, dicatat di dalam Torah Shemot 34 ayat yang ke-22, perintah untuk merayakan Shavuot. Nah, sekarang kita mau belajar lebih detail lagi Shavuot itu apa. Oke, sebentar. Ya, di sini dikatakan Shavuot itu adalah artinya sebetulnya minggu-minggu. Oke, atau weeks, ya. Jadi Shavua, kalau kita masuk ke dalam minggu yang baru gitu kan, setelah selesai hari yang ke-7, kita masuk ke dalam minggu yang baru, kita ngucapinnya apa? Shavua Tov, good week, ya. Nah, ini karena ot itu di dalam struktur grammar Ibrani itu bisa justru membuat itu menjadi jamak. Maka dikatakan di sini Shavuot, artinya minggu-minggu. Ya. Nah, kenapa kok hari rayanya disebutnya hari raya minggu-minggu? Lalu apa hubungannya dengan Torah?
apakah Torah berminggu-minggu atau apa, itu mungkin buat orang yang belum paham akan bingung gitu ya. Nah, tapi yang jelas di sini adalah ada hubungannya. Nah, ini yang akan kita bahas. Yang pertama, itu adalah puncak kulminasi dari penghitungan Omer. Ya, jadi kalau yang paham, dan ini sebetulnya kita nggak perlu terlalu detail memahaminya, karena ini bukan perintah, sekali lagi ini bukan kewajiban, bukan perintah yang diberikan kepada Bani Noah, tetapi kita cukup tahu saja ya. Jadi ceritanya seperti ini. Ketika Pesach selesai, kita tahu kan Pesach itu kan adalah apa? Orang Israel keluar dari Mesir, dari Mitzrayim, oke? Nah, ketika Pesach itu selesai, lalu berikutnya itu langsung Hashem memberi perintah, 2 perintah. Yang pertama, mereka harus merayakan namanya Hari Raya Roti Tidak Beragi. Well, sebetulnya ini bukan Hari Raya Roti Tidak Beragi, tapi ini adalah Hari Raya Matsah, adalah Hari Raya Roti yang belum mengembang. Nah, kita nggak akan bahas lebih detail, yang jelas cukup tahu bahwa itu bukan ragi ya. Jadi ada yang salah kaprah, karena dipikirnya ragi itu jamur. Maka ini yang lucu, ada orang Indonesia yang saya nggak ngerti apakah percayaannya, saya juga kurang paham. Tapi yang jelas saya pernah lihat ada sebuah posting gitu, dia mengatakan bahwa wah, bersyukur nih sudah bisa merayakan Hari Raya Roti Tidak Beragi dengan cara tidak makan tempe. Karena dipikirnya itu ragi gitu loh, karena ragi dilogikakan mungkin ya, saya tangkapnya itu seperti apa namanya jamur, which is benar, ragi itu kan jamur. Nah, sehingga segala sesuatu yang ada jamurnya termasuk tempe itu nggak dimakan sama dia, itu aneh banget sih. Nggak ngerti saya dapat pemahaman dia dari mana, tapi ya well itu yang terjadi. Nah, tapi sebetulnya itu bukan hari raya bukan roti tidak beragi, bukan roti tidak diberi ragi, tetapi itu ada satu roti khusus di mana roti itu belum mengembang, namanya adalah matzah. Nah, itu kita nggak akan bahas. Tapi yang jelas itu yang dirayakan oleh orang Yahudi segera setelah dia keluar dari Mesir, setelah peristiwa Pesach. Oke? Perintah yang kedua yang Hashem lakukan adalah segera juga setelah selesai merayakan Pesach, apa yang mereka harus lakukan? Mereka harus menghitung 49 hari. Ya, 49 hari itu apa? 7 minggu. Nah, itulah makanya ini disebut puncak kulminasi dari penghitungan Omer, Sefirat HaOmer, selama 7 minggu, ya. Gitu. Jadi ini adalah perintah juga yang diberikan oleh Israel oleh Hashem kepada orang Yahudi untuk ngitung hari demi hari. 1 hari pertama, hari kedua, lalu berikutnya lagi hari ketiga, terus sampai hari ke-49. Ya. Nah, di hari yang ke-50 itulah Hashem berkata ini adalah Shavuot. Ya, jadi ini puncak kulminasi perhitungan Omer. Nah, maka dari itu juga disebutnya Shavuot karena sudah berminggu-minggu selama 7 minggu gitu loh. Nah, sekarang background lagi perlu kita pahami kenapa kok ada 7 minggu yang Hashem perintahkan untuk dilakukan, dihitung oleh orang Israel selama setiap hari. Bangsa Israel ketika di Mesir, kalau mau tahu berapa lama di Mesir segala macam, silakan merujuk kepada pengajaran saya di dalam parashat Shemot, ada di dalam parashat sebelumnya Vayigas, dan ketika menceritakan Israel yang ada di Mesir itu ada semua. Bangsa Israel itu selama sekitar 210 tahun di Mitzrayim, di Mesir, itu mereka itu jatuh sampai kepada level 49, level impurity, level tuma, yang sangat dalam, itu sampai level 49. Oke. Satu level lagi, kalau dia jatuh, mereka ya, maksudnya bangsa Israel, kalau mereka satu level lagi jatuh lebih dalam ke bawah, pengajarannya berkata, para rabi mengajarkan, para Hazal dan juga tentunya para rabi-rabi ortodoks sekarang mengajarkan, Israel tidak akan layak diselamatkan. Israel tidak akan bisa mengalami eksodus. Tetapi mereka cuma ada di level 49. Ini aja sudah cukup dalam. Oke? Nah, level impurity itu apa? Itu sebetulnya adalah level-level ketidakmurnian, mulai dari sifat jahat, apa segala macam, itu penyembahan berhala, segala macam, semua yang istilahnya impurity itu ada di situ, baik yang ringan sampai yang paling berat.
Ya, makanya Israel di situ dikatakan sampai kepada level 49, ya. Kita lanjutkan. Nah, 49 itu kan 7 minggu kali 7 hari ya, 7 kali 7 49 hari. Nah, sehingga maka dari itu satu hari ketika bangsa Israel melakukan perhitungan Omer, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan bangsa Israel harus mengucap ini hari pertama, ini hari kedua, seperti itu. Nah, itu Hashem naikkan level demi level, satu level demi satu level. Ya, dinaikkan terus level demi satu level. Nah, sekarang kenapa kok Hashem mesti naikkan level demi level? Tujuannya seperti apa? Tujuannya untuk apa? Ya, jadi karena sampai dengan hari ke-50, istilahnya itu dikembalikan lagi, boleh dikatakan apa ya? Hakikatnya bangsa Israel itu dikembalikan lagi, dibalikkan lagi oleh Hashem, dinaikkan lagi levelnya sampai di hari ke-50 itu Israel ada di level Gan Eden. Kalau boleh dibilang, kita udah pernah bahas, ini ada di dalam parashat Vayechi, ya. Parashat terakhir di dalam kitab Bereshit. Saya membahas bahwa di situ para rabi menjelaskan, Midrash dan Talmud menjelaskan bahwa ketika Yakov ada bersama dengan mereka, Israel hidup di Mesir, itu mereka levelnya itu sama seperti di level Gan Eden. Artinya apa? Level ke righteous-nya mereka, level sadiknya mereka, level spiritualnya mereka itu benar-benar seperti ketika di Gan Eden. Paralelismenya gitu ya. Jadi ini benar-benar sebuah level yang sangat luar biasa. Nah, tujuannya apa sehingga Hashem itu menaikkan Israel satu demi satu segala macam. Tujuannya itu adalah karena Israel itu akan diberikan mandat Torah. Kita tahu Torah ini benar-benar sesuatu yang luar biasa. Ini adalah sebuah mandat Hashem. Ini Torah juga dikatakan itu blueprint daripada penciptaan. Dan Torah ini juga adalah yang menjadi fondasi dan pilar daripada dunia ini. Maka ini nggak sembarangan gitu loh. Nggak sembarangan orang bisa, apalagi suku bangsa untuk bisa menerimanya. Mereka harus memiliki kelayakan tertentu. Ya, bangsa Israel sudah jatuh sampai level 49, tetapi yaitu dia oleh Hashem karena anugerahnya dinaikkan sehari demi sehari selama 49 hari sampai kepada level yang layak untuk menerima Torah. Ya, jadi itu yang Hashem lakukan. Kenapa Hashem juga meminta bangsa Israel untuk menghitung Omer? Karena untuk persiapan Shavuot, karena untuk persiapan menerima Torah. Oke? Nah, kita lanjutkan. Kita tahu Torah dimandatkan kepada Israel, ya. Nah, tetapi yang akan kita bahas ini bukan bagaimana merayakannya apa segala macamnya, karena sekali lagi Bnei Noah tidak diberi, ini adalah bukan perayaan yang diperintahkan untuk Bnei Noah, tapi kita perlu tahu alasan di belakangnya, ya. Nah, kita maju berikutnya. Ketika Torah dimandatkan kepada Israel, itu bukan hal yang baru. Nanti saya jelaskan, ini menarik sekali. Ini benar-benar sangat menarik. Itu benar-benar dari awal penciptaan itu nyambung sampai dengan peristiwa Torah di Sinai ini, Shavuot, sampai dengan kita sekarang. Ya, yang jelas ini adalah bukan hal yang baru, bukan seperti konsep agama saya tuliskan di sini. Kenapa demikian? Karena ini pemahaman saya yang saya ketahui. Agama itu rata-rata mereka mengklaim demikian. Ada sebuah komunitas ataupun sebuah bangsa apapun itu yang sangat jahat, nggak karu-karuan jahatnya, lalu Tuhan memilih satu orang dan diberikan kepada dia pengajaran. Lalu diberikan juga kitabnya, lalu diberikan juga begini. Makanya kalau konsep agama itu adalah selalu, oke, kapan kitabnya diturunkan, siapa, segala macam, seperti itu. Nah, ini bukan hal yang baru, ini bukan seperti itu. Jadi ketika Torah dimandatkan kepada Israel, itu bukan sesuatu hal yang baru gitu loh. Ya kan kita tahu ketika Shavuot itu saya lompat sedikit untuk memberikan konteks penjelasan lebih baik di sini. Shavuot itu yang terjadi kan diberikan 2 loh batu ya, 10 hukum Tuhan yang berlaku untuk bangsa Israel. Oke. Nah,
ketika diberikan 10 kerangka hukum itu, yang 10 hukum itu, ketika dikatakan bahwa kamu tidak boleh menyembah berhala, itu orang Israel bukan langsung berkata, wah, nggak boleh menyembah berhala ya, waduh, gue baru tahu tuh. Itu nggak seperti itu gitu loh. Atau mungkin maju lagi, kamu nggak boleh mencuri, alah ternyata nggak boleh ya mencuri. Orang Israel tuh nggak begitu gitu loh. Artinya responnya mereka itu nggak bukan sesuatu yang, oh ternyata nggak boleh ya mencuri ya, oh ternyata nggak boleh ya berzina itu ya, oh ternyata nggak boleh ya membunuh itu ya, seolah-olah sesuatu yang baru gitu loh. Nggak demikian. Jadi sebenarnya ini adalah, makanya saya bilang itu nanti kita akan bahas sangat luar biasa dari mulai awal penciptaan sampai dengan di Torah di Sinai ini, itu berkesinambungan. It is nothing new, nggak ada yang baru gitu loh. Nah, makanya ketika kita ngomong sama mungkin kita berusaha menjelaskan Torah ini, kepercayaan kita ini kepada agama lain, itu suka mentok, suka nggak nyambung, karena ya itu tadi pola pikirnya mereka itu ya pola pikir seperti itu gitu loh. Ini ada kitab jadi turunkan dari langit segala macam whatever, enggak seperti itu gitu. Oke? Yang jelas kita di sini perlu paham bahwa ketika Torah diberikan kepada Israel itu bukan hal yang baru ya. Jadi bukan pertama kali Israel dengar kamu tidak boleh membunuh, enggak seperti itu. Oke? Berikutnya yang terjadi ketika di Shavuot ini adalah pengesahan Israel. Israel itu disahkan, di legislasi, istilahnya diapakan ya, dicap. Nah, kamu sah. Nah, disahkan untuk apa? Disahkan untuk pertama di sini apa? Bekhor. Bekhor itu apa? Anak sulung. Ya. Jadi pengesahan Israel menjadi anak sulung. Ya, jadi bahkan ketika Moshe di dalam apa namanya parashat sebelumnya itu di parashat Shemot bagian 1 dan 2, kita kan juga sudah bahas ya bahwa ketika Hashem mengutus Moshe kepada Firaun, bilangnya apa? Ya, kamu bilang kepada Firaun, kamu harus lepaskan anak sulungku. Hashem sendiri yang menyatakan bahwa dia adalah anak sulung. Nah, sekarang anak sulung itu apa sih? Anak sulung itu memiliki kewajiban khusus. Artinya dia itu memiliki tanggung jawab untuk apa namanya menjadi second in command. Bahasanya apa ya? Orang kedua di bawah ayahnya. Kira-kiranya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada sebuah keluarga memiliki anak sulung laki-laki, maka yang dipercayakan untuk mengurus dan menjadi dalam tanda petik wakil dari ayahnya itu siapa ya? Anak yang paling besar, otomatis gitu kan. Dia pasti akan dilatih untuk menjadi bertanggung jawab terhadap semuanya, termasuk kepada adik-adiknya, termasuk kepada keseluruhan milik daripada ayahnya. Nah, itulah yang terjadi buat bangsa Israel. Bangsa Israel lah yang diberi mandat untuk menjadi anak sulung, untuk mengurus seluruh dunia ini, termasuk bangsa-bangsa. Luar biasa. Ya, itu yang perlu kita pahami. Nanti kita akan jelaskan, bahas lebih detail lagi berikutnya. Oke. Yang kedua, apa yang terjadi saat itu adalah pengesahan Israel menjadi apa di sini dikatakan, nih yang ada saya beri tunjuk, Am Kadosh. Am itu bangsa, Kadosh itu kudus. Jadi bangsa yang kudus. Nah, sekali lagi saya jelaskan di sini, Kadosh itu kudus, itu artinya bukan tanpa cacat celah. Bukan seperti itu. Kudus itu artinya bukan tidak berdosa. Bukan seperti itu. Tetapi kudus itu artinya apa? Separated, set apart, terpisah. Nah, artinya di sini bangsa yang kudus adalah Israel menjadi bangsa yang terpisah. Dasarnya dari mana? Itu dikatakan oleh Moshe di dalam Devarim 7 ayat yang ke-6. Silakan bisa dibaca sendiri nanti ketika memiliki waktu setelah syiur ini ya. Itu yang terjadi gitu loh. Dan yang ketiga yang perlu kita pahami di sini adalah dikatakan Israel menjadi apa? Laor Goyim. Artinya menjadi apa? Terang bagi bangsa-bangsa. Nah, ini yang perlu kita pahami gitu loh. Di dalam Shavuot ini yang perlu kita pahami sehingga kita ngerti bahwa
bagaimana sih hubungan kita dengan Torah, bagaimana sih hubungan kita dengan Israel, gitu ya. Jadi Israel sebagai anak sulung, Israel sebagai bangsa yang kudus, dan Israel sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Nah, ini yang perlu kita pahami nih. Ini yang akan justru kita bahas ketika di pembelajaran kali ini, di dalam syiur kali ini. Oke, sehingga kita paham dan kita benar-benar mengerti posisi kita di hadapan Tuhan, di hadapan Hashem, posisi kita di dalam Torah, dan posisi kita terhadap bangsa Israel. Kita mesti paham seperti itu. Oke, right. Nah, berikutnya, untuk bisa memahami ini, untuk bisa mengerti bagaimana hubungan kita dengan Israel, posisi kita di dalam Torah, mau tidak mau kita harus ngerti dulu jalan ceritanya, ya kan? Karena nggak hanya ujuk-ujuk tiba-tiba Israel. Nah, kalau kita cuma sekedar istilahnya kita masuknya itu di tengah-tengah ketika Israel diberikan mandat Torah dan disahkan seperti saya bilang tadi menjadi anak sulung, tanpa kita mengetahui background-nya apa yang terjadi sebelumnya, kita pasti akan selalu berkata bahwa wah, saya nggak terima nih. Apa sih istimewanya Israel? Apa sih yang membuat ini Israel dipilih sedemikian rupa segala macam? Nah, ini bisa misleading dan akhirnya bisa membawa kita kepada sebuah pemahaman akhirnya berkata bahwa Hashem pilih kasih. Kita bisa mengambil kesimpulan demikian. Ini sangat ngeri sekali gitu loh. Ini sangat berbahaya sekali gitu loh. Karena tanpa pemahaman yang jelas, tanpa pengertian yang jelas, kita bisa jatuh seperti itu. Ya. Akhirnya kalaupun nggak jatuh, akhirnya kita membuat dalam tanda petik, sekali lagi, Israel imitasi lah gitu kira-kiranya. Demi istilahnya, saya juga pengen dong diberkati, saya juga pengen dong istilahnya berkenan kepada Hashem. Padahal sebetulnya Torah sendiri berkata bahwa semua orang bisa berkenan kepada Hashem. Yang penting lakukan aja bagiannya gitu loh. Nggak perlu pura-pura menjadi Israel, nggak perlu imitasi-imitasian lah, nggak perlu bikin-bikin kayak Israel rohani apa segala macam, nggak perlu. Cukup lakukan Torah. Nah, nanti kita akan belajar ya, biar kita nggak salah kaprah lagi. Atau ya, memang, saya agak salah memilih pemilihan katanya, bukan nggak salah kaprah lagi, sehingga kita lebih paham gitu aja. Karena saya tahu yang ngikut di dalam pengajaran online Torah ini udah nggak salah kaprah sih. Maafkan pemilihan kata-kata saya yang tadi kurang tepat ya, agar kita lebih paham dan lebih ngerti lagi gitu loh, sehingga kita benar-benar pemahaman kita, emunah ini saya nunjuk kepala, artinya knowledge, emunah kita itu benar-benar ngerti dan paham posisi kita ya. Nah, maka dari itu untuk bisa memahami ini tadi saya bilang kita harus ngerti silsilah, bukan urut-urutan bagaimananya. Nah, maka dari itu kita bawa nih, saya bawa kita semua untuk bisa bahas dari awal. Mulai dari Bereshit, in the beginning, pada mulanya. Awalnya kayak apa sih? Jalan cerita dari awalnya kayak apa sih? Kok bisa demikian gitu kan? Ya, ini harus kita pahami gitu loh. Nah, sebelum masuk ke dalam detailnya, saya ada sedikit pengajaran tambahan, agak melenceng sedikit dari topik pembahasan kita. Gini, di dalam pembukaan Humas, kalau yang punya Humas itu 5 kitab Musa yang dibukukan, yang warnanya biru, yang tebal segini, itu di dalam pembukaannya itu para rabi itu bertanya, mengajukan pertanyaan. Kalau memang Torah ini diberikan untuk orang Israel, ya. Kalau memang Torah ini dimandatkan kepada Israel, ngapain capek-capek istilahnya mulai dari Bereshit, in the beginning, bahkan sebelum penciptaan gitu kan, awal-awalnya sekali. Kenapa kok Torah tidak mulai dengan kitab Shemot? Oke, Israel ada di atau mungkin nggak Shemot lah, mungkin Yakov, karena Israel is Yakov kan, Yakov adalah Israel gitu loh. Nah, tetapi kok Hashem sengaja istilahnya meminta Moshe untuk menuliskan bahkan dari itu tadi Bereshit, in the beginning, di awalnya itu seperti apa? Karena para rabi menjelaskan yang pertama itu untuk membuktikan bahwa sebetulnya Hashem lah yang empunya seluruh jagat raya ini. Dia yang menciptakan segala macam, dia yang mengatur ini semua, termasuk yang memberikan Torah. Oke?
Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu juga untuk kita mengerti bahwa bagaimana sih perjalanan Torah ini, bagaimana posisi bangsa-bangsa seperti kita ini di hadapan Torah. Kenapa kok akhirnya tiba-tiba Israel yang dipilih? Jadi ini bukan tiba-tiba. Kalau kita baca, mungkin bahkan kalau kita melihat kalau kita baca kitab Bereshit aja ya, itu sepertinya seolah-olah tiba-tiba banget gitu loh. Kok dipilih Abraham? Kok kenapa dipilih bukan orang lain? Padahal ada Nuh, padahal ada Shem segala macam. Kok yang dipilih Abraham? Nah, itu kalau kita nggak ngerti kedalamannya, itu kita akan bingung juga di situ, gitulah ya. Tapi yang jelas di sini kita akan bahas, nanti saya akan jelaskan kenapa demikian. Kenapa kok Hashem sampai memilih Abraham? Sehingga benang merahnya jelas dari awalnya bagaimana, apa yang terjadi, sampai sehingga Hashem berkata bahwa Abraham, kamu yang dipilih, lalu setelah itu Yitzhak, anaknya Abraham kan, lalu setelah itu apa? Yakov, Israel, dan Yakov lah yang dipilih untuk melahirkan 12 suku Israel. Itu nanti kita akan jelaskan. Oke? Ya. Oke, kita mulai dari Bereshit 2 ayat 16-17. Ini awalnya. Oke. Kita baca yuk bareng-bareng. Apa dikatakan di sini? Vatsav Hashem Elohim al Ha'adam. Apa dikatakan? Dan Hashem Elohim memerintahkan manusia. Leimor katanya. Mikol Eitz Hagan, dari semua pohon di taman ini, apa dikatakan? Akhol tochel, boleh makan. Kamu boleh makan. Akhol tochel. Semua kamu boleh makan. Terus, tetapi ada tambahannya. Jangan hanya berhenti sampai di situ saja. Ayat yang ke-17 dikatakan berkata apa? Tetapi Ume'etz hada'at tofera. Tetapi dari pohon pengetahuan baik dan jahat, dikatakan apa di sini? Lo tochal mimeinu. Janganlah kamu makan. Kenapa? Ki bayom akhalka, karena di hari kamu memakannya, akhalka mimeinu, karena di hari kamu memakannya, mot tamut, pastilah kamu mati, gitu ya. Nah, jadi apa yang kita bisa pelajari di sini? Ini adalah kalau kita baca, silakan keseluruhan mulai dari pasal 1 sampai pasal 2. Ini adalah satu-satunya perintah yang Hashem berikan kepada Adam. Betul ya? Satu-satunya perintah yang Hashem berikan kepada Adam. Ya, jadi nggak perlu ngapa-ngapain lagi, enjoy your life, diberikan Gan Eden gitu kan. Nah, terus cuma dengan satu perintah. Dan itu pun juga Hashem katakan semua pohon ini makanlah, makan semua pohon lah. Dan lihat di sini ya, dikatakan di sini dikatakan tidak buahnya. Jadi kalau ada terjemahan yang buahnya boleh kamu makan, itu salah total. Kenapa? Karena pohonnya pun bisa dimakan. Di zaman saat itu di Gan Eden, buahnya itu yang bisa dimakan dari pohon itu bukan hanya buahnya, sepohon-pohonnya, termasuk ranting-rantingnya, termasuk batangnya juga itu bisa dimakan dan rasanya sama seperti buahnya. Jadi misalkan gini, kalau sekarang kita makan buah apel, itu kita tahu ya, mungkin kita sambil bayangkan rasa buah apel itu seperti itu. Buah mangga, rasa buah mangga itu seperti itu. Kalau sekarang kita makan daun mangga, kita makan kulit kayu pohon mangga, kita makan ranting pohon mangga, rasanya apa? Percaya saudara, saya pernah makan waktu kecil, pahit. saya ini kan hidupnya di waktu kecil di kampung ya, manjat pohon segala macam, ya iseng aja, pengen tahu apa sih rasa daun mangga segala macam. Yang ada pahit, nggak bisa dimakan. Sekarang yang bisa dimakan hanyalah buahnya. Tapi zaman Adam dan Hawa, awal-awal di Gan Eden, itu semuanya bisa dimakan. Mau kita ngambil daunnya, mau kita ngambil rantingnya, rasanya ngambil daun mangga gitu misalkan ya, ranting pohon mangga, rasanya itu sama persis seperti buah mangga. Nah sekarang ini enggak kan, bahkan kulitnya pun pahit rasanya karena ada getahnya. Nah kenapa demikian? Ya itu agak sedikit kita agak intermezzo biar kita paham aja, yaitu karena kejatuhan manusia. Dunia sudah berbeda
sudah ada perubahan gitu loh. Itu karena curse, karena kutuk yang menimpa kepada seluruh ciptaan ini gara-gara kejatuhan manusia. Ya, back to the pembahasan, kembali kepada pembahasannya. Kita lihat di sini, kita tahu bahwa walaupun dengan perintah yang cuman semata wayang itu aja gagal gitu loh. Jadi itu ya apapun yang hendak dikatakan ya itulah kenyataannya gitu kan, gagal. Adam dan Hawa gagal. Dibilang jangan makan dari pohon itu, tetap dimakan. Dikatakan dari pohon Hada'at Tofera, Eitz Hada'at Tofera, pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu mereka gagal. Nah, ini sebetulnya adalah kesempatan pertama. Kenapa disebut kesempatan pertama? Karena gini, sebetulnya ketika Adam dan Hawa itu seandainya nih tidak gagal, mereka tetap bisa taat kepada Tuhan. Ingat, ini kegagalan terjadi di hari keberapa? Hari ke-6 ya. Ketika mereka diciptakan, dan ini udah bener-bener mau matahari mau terbenam. Sebentar lagi Syabat. Seandainya nih, saudara-saudara, Adam dan Hawa, itu mereka tetap bisa taat kepada Hashem, mereka akan langsung masuk, dan keseluruhan umat manusia saat ini akan langsung masuk kepada Syabat. Artinya, ya masuk kolam haba, gitu loh. Nah, tetapi karena mereka gagal, apa yang terjadi? Menyebabkan seluruh dunia itu harus menempuh jalurnya berputar. Artinya harusnya dari sini ke sini, cukup gini aja nih, set, gitu kan. Yang terjadi apa? Muter. Begini, muter. Muter dulu, gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, dan 6 hari menjadi 6.000 tahun. Artinya apa yang Hashem lakukan itu seperti diulang lagi ya, namanya muter gitu loh. Jadi Hashem hitung, ini dijelaskan oleh Ramchal di dalam bukunya Derek Hashem. Hashem sudah menetapkan, oke, maka dari itu muternya itu berapa lama, Hashem sudah putuskan, alright, aku ciptakan dunia ini dalam 6 hari, maka 1 hari disebut, aku hitung 6.000 tahun, 1 hari 1 tahun, 1 hari 1.000 tahun, maka 6 hari penciptaan, maka umat manusia akan muter, artinya harus menjalani itu selama 6.000 tahun. Itu sebabnya Mazmur Daud berkata bahwa 1 hari di hadapanmu seperti 1.000 tahun, gitu kan? Ya karena ini gitu loh. Nah, sebetulnya kenapa kok Hashem menetapkan demikian? Karena Hashem juga, again, ini dijelaskan oleh Ramchal di dalam bukunya Derek Hashem, dia memutuskan bahwa rectification-nya, pemulihannya itu dilakukan itu secara bertahap. Dilakukannya secara bertahap. Oke? Nah, itulah makanya perlu 6.000 tahun. Nah, sebetulnya yang terjadi itu demikian. Dari 6 hari menjadi 6.000 tahun itu demikian. Dan Hashem sudah memberikan pola, memberikan seperti kayak pembagian seperti ini. Dari 0 sampai tahun yang 2000, dari tahun 0 itu kapan sih? Tahun ketika Adam dan Hawa diciptakan, ya. Terus nggak nyampe mereka hidup sehari, mereka udah jatuh, ya kan? Maka dari itu di hari yang sama, di hari ke-6 juga, mereka itu akhirnya dikeluarkan atau diusir dari Taman Eden, dikeluarkan. Nah, itulah mulai perhitungan tahun yang 6.000 tahun ini, ya. Jadi 2000 tahun pertama yang saya beri warna kotak warna kuning ini itu adalah periode kegelapan, darkness. Oke, itu periode kegelapan. Nah, maka dari itu sebetulnya ini yang terjadi. Ketika manusia tidak taat kepada Hashem di Taman Eden itu justru membuat darkness itu turun menyelingkupi bumi dan membuat Hashem seolah-olah ya, quote in quote, tersembunyi dari manusia. Nah, tadinya sebetulnya simple aja, manusia itu cuma taat aja, setelah itu ya udah masuk gitu kan ke dalam olam haba. Tapi ternyata enggak, justru ada great darkness menguasai luar biasa bumi dan juga manusia, sehingga Hashem seolah-olah tersembunyi. Nah, ini yang harus dibereskan. Darkness ini yang harus dibereskan. Dibereskan dengan apa? Dengan sekali lagi taat kepada perintah. Dari awal diciptakan itu ada perintah yang harus ditaati. Maka dari itu sampai dengan ujungnya nanti di tahun 6000 itu juga it's about perintah yang harus ditaati oleh manusia. Jadi nggak ada lagi itu substitusi, penggantian atau apa segala macam. Itu benar-benar nggak ada gitu loh. Karena
yang nggak ada di Torah, itu aja simpel gitu kan, karena kita percaya bahwa Torah ini adalah perintah Hashem, firman Hashem gitu kan, firman Tuhan. Oke. Next kita bahas periode 2000 tahun yang kedua. Ini kan 6000 tahun ya, dibagi menjadi 3 periode. 2000 tahun pertama Great Darkness, kegelapan. Periode 2000 tahun yang kedua mulai dari tahun 2001 sampai dengan tahun berapa? Tahun berapa? 4000 ya. Itu adalah periode Torah. Oke, ya. Dan periode terakhir adalah mulai dari 4000, tahun 4001 sampai dengan nanti tahun 6000, itu adalah periode mesianik. Artinya redemption, periode redemption. Darkness 2000 tahun awal, Torah di 2000 tahun berikutnya, dan 2000 tahun terakhir itu adalah periode redemption, mesianik. Oke. Nah, ketika saya bahas ini tahun-tahun ini, itu bukan tahun seperti yang kita tahu sekarang ya, tahun 2020 segala macam, enggak. Tetapi ini adalah tahun Ibrani, tahun yang dihitung dari penciptaan. Oke? Nah, pentingnya apa? Nanti ini kita lihat berikutnya ya. Tapi yang jelas, gara-gara kegagalan di Taman Eden itu menjadikan manusia harus menempuh hidup total selama 6000 tahun. Ya. Oke. Nah, sekali lagi di Gan Eden perintahnya satu, ya kan, nggak boleh makan pohon itu. Nah, tapi ketika keluar dari Gan Eden itu perintahnya diberikan bertahap. Mulai dari tentunya jangan membunuh, terus segala macam, ya. Nah, itu diberikan. Nah, para rabi para rabi menjelaskan dan ini dituliskan di dalam Talmud dan Midrash itu sebetulnya Adam itu sudah menerima 6 Adam sudah menerima 6 perintah pertama gitu. Mulai dari yang pertama adalah jangan menyembah berhala. Yang kedua, jangan menghujat nama Tuhan. Jangan membunuh. Jangan mencuri, ya. Dan yang kelima apa? Jangan melakukan tindakan imoralitas seksual. Nomor 5. Dan yang keenam apa? Harus menegakkan justice. Nah, jadi ketika populasi itu semakin banyak, pemerintahan terbentuk, itu harus menegakkan justice, harus ada seperti hakim atau pengadilan untuk mengadili dengan adil, gitu loh. Itu sudah diberikan oleh Adam kepada Adam, ya, oleh Hashem kepada Adam. Itulah jadi yang menjadi set hukum yang harus dipatuhi oleh manusia semenjak manusia keluar dari Taman Eden. Karena kehidupannya sudah beda banget. Jadi perintah yang di Eden dengan ketika manusia keluar, Adam dan Hawa dan anak-anaknya keluar dari Eden, itu sudah berbeda. Nah, perintahnya itu adalah tadi, itu 6 yang diberikan kepada Adam. Nanti kenapa sekarang kita ada 7, nanti saya jelaskan ya. Nah, yang jelas 6 dulu. Itu yang diajarkan turun temurun dari Adam sampai kepada Nuh. Itu 6 ya. Nah, terus ini saya berikan sedikit ilustrasi atau gambaran gitu ya. Ini saya dapat dari mana? Itu simpel aja. Saya dapat dari saya cuman tulis dia Adam itu umurnya berapa, pada umur berapa dia memperanakan Set, terus Set pada umur berapa memperanakan Enos segala macam terus, dan sampai akhirnya kan di dalam kitab Kejadian, di dalam kitab Bereshit kan ditulis ya, Adam hidup berapa tahun itu segala macam. Saya bikinkan grafik seperti ini. Nah, tujuannya apa? Karena disinilah itu membuktikan bahwa unbroken chain of Torah transmission. Jadi 6 perintah tadi, 6 perintah Torah yang yang berisi 6 perintah tadi yang diberitakan yang diberikan Hashem kepada Adam, yang diperintahkan kepada Adam, itu nggak terputus loh pengajarannya, mulai dari Adam sampai kepada Nuh, ya. Nah, kita lihat di sini. Nih, ini Adam. Dia masih hidup, terus dia punya anak Set. Punya cucu si Enos, Adamnya masih hidup, nih kan di sini. Punya cucu Enos, Adamnya masih hidup. Terus si Enos punya anak, namanya siapa? Kenan. Adamnya masih ada, masih sehat, seger buger. Bahkan belum sampai setengah umurnya di sini, ya. Terus keluar lagi siapa? Punya anak si Enos Mahalalel, Adamnya masih ada. Jadi ini semua terus itu sampai dengan si Yared, sampai dengan Metushalah, sampai dengan Lamekh, itu masih ketemu dengan Adam. Bayangkan,
Mereka masih ketemu dengan Adam. Dan ini jaraknya itu adalah sekitar 1.500-an tahun. Adam kita tahu hidupnya, sekitar 900-an tahun. Adam itu hidupnya berapa? Umurnya 930 tahun kan. Nah, jadi selama 930 tahun itu Adam itu menyaksikan anak, cucu, cicit apa terus sampai dalam sekali ke dalam gitu loh. Nah, ini makanya kita bisa buktikan di sini mereka masih ketemu gitu loh. Nah, nama-nama di sini itu kan yang ditulis oleh kitab Bereshit ya. Artinya apa? Inilah yang memegang tongkat estafet Torah. Adam kepada anaknya Set anaknya banyak, tetapi yang memegang Torah tidak goyang dan tidak melenceng itu Enos. Enos langsung kepada Kenan kepada Mahalalel kepada Yared kepada Henokh kepada Metusela kepada Lamekh dan kepada Nuh, dan Nuh diberikan kepada siapa? Anaknya Shem, Ham dan Yafet. Tetapi yang memegang teguh Torah adalah siapa? Shem. Ya. Nah, Nuh ini memang kalau kita lihat di sini, kita lihat dia tidak ketemu dengan Adam. Nuh tidak ketemu dengan Adam. Tetapi sebetulnya ada Metuselah di sini. Dia masih ketemu Metuselah, si Nuh. Dia masih ketemu Lamekh di sini. Dia masih ketemu sama si siapa namanya? Henokh. Nuh masih ketemu sama si Mahalalel. Masih ketemu sama Kenan. Ketemu sama Enos dan bahkan masih ketemu sama Set. Jadi artinya yang diterima oleh Nuh itu nggak berkurang sama sekali. Torah transmisinya 6 hukum yang tadi, dalam kerangka 6 hukum yang tadi itu nggak berkurang sama sekali. Dan akhirnya Nuh berikan kepada siapa? Kepada anak-anaknya, ya, kepada Shem, Ham dan Yafet. Oke, nah di sini kita lihat Torah menjadi tanggung jawab setiap individu. Jadi selama tahun 0 sampai dengan di sini Nuh dan si Shem, Torah itu menjadi tanggung jawab setiap individu. Ya. Tikkun, rectification, tadi kita belajar kan bahwa ketika Adam jatuh, itu ada great darkness yang datang akhirnya sebagai akibat daripada kesalahan itu kan harus dibereskan kan, artinya harus dihilangkan sehingga Hashemnya dalam tanda petik terlihat kembali gitu loh ya. Nah, kewajiban itu menjadi tanggung jawab setiap individu juga saat itu. Ya, bukan tanggung jawab siapa-siapa. Masing-masing orang memiliki tanggung jawab itu. Oke. Nah, kesempatan kedua di sini sebetulnya, tetapi gagal juga. Ya kan? Kita tahu akhirnya ini makanya saya berikan di sini the Great Flood terjadi di tahun 1656 dari tahun penciptaan tahun 0 ya. Itu mereka kita tahu bahwa bangsa-bangsa bukan bangsa-bangsa, manusia yang ada di situ itu ada di Kejadian 6, di Bereshit 6 itu sangat-sangat bikin marah Hashem, murka Hashem, sehingga apa yang terjadi, Hashem sampai harus seperti mencet tombol reset gitu loh. Aku reset deh, aku ulang deh, hancur semua dengan air bah, ya kan? Dan Hashem memulainya dunia ini baru dengan Nuh dan keluarganya. Nah ini kesempatan kedua, ya kan? Kesempatan kedua, tetapi juga gagal, gitu. Jadi sudah ada 2 kesempatan ya, kita harus hitung tuh. Ada 2 kesempatan yang diberikan oleh Hashem untuk melakukan Torah dan untuk melakukan tikkun, rectification, setiap individu ini, tapi ternyata disia-siakan dan gagal. Yang ditemukan di sini hanya orang-orang ini aja yang benar gitu, yang dicatat di dalam kitab Torah itu aja yang benar. Sisanya kacau berantakan. Silakan baca di dalam Bereshit pasal yang ke-6, Kejadian 6, bagaimana rusaknya manusia saat itu, bagaimana mereka menjadi dikatakan di situ Hamas, itu robbery, itu benar-benar itu seperti tidak ada hukum. Padahal 6 hukum yang tadi dikatakan, yang saya jelaskan, yang diajarkan oleh Hashem kepada Adam dan diturunkan kepada anak-anaknya. Hukum yang terakhir apa? Harus ada pengadilan yang seadil-adilnya. Lah ini nggak terjadi gitu loh. Bahkan orang yang seharusnya menegakkan keadilan saat itu justru juga melakukan kejahatan, melakukan perampokan, melakukan kekejian lah seperti itu. Jadi benar-benar hukum itu nggak ada saat itu.
Nah, maka dari itu Hashim berkata, selesai, saya reset. Put, dipencet tombol resetnya. Oke, Nuh, siap-siap. Kamu bangun Bahtera, kamu dan keluargamu, ini instruksinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, bisa dibaca di dalam kitab Bereshit. Siap ya, nanti begitu pada saatnya, aku akan pencet tombolnya, kamu masuk Bahtera. Kira-kira seperti itu. Kesempatan kedua, sekali lagi, gagal. Ya. Nah, terus apakah selesai sampai di situ saja? Enggak. Kita lanjutkan. Kita tahu air bah itu mulai dari hujan sampai dengan air bah surut sampai dengan apa namanya Nuh itu dan keluarganya bisa keluar itu 1 tahun ya, total 1 tahun. Jadi Nuh dan keluarganya dan pertama tentunya apa namanya keluar dari Bahteranya ini itu tanggal 7 Chesvan. Tanggal 7 Chesvan tahun 1657. Tadi kan air bah di 1656 ya, 1656. Nah ini Nuh dan keluarganya beserta binatang yang dibawa tentunya itu keluar tanggal 7 Chesvan. Nah di sini kita tahu bisa dibaca juga di dalam kitab Bereshit itu ada satu tambahan lagi hukum yang diberikan atau perintah yang diberikan oleh Hashem kepada Nuh. Perintahnya apa? Jangan makan daging dari binatang yang masih hidup. Kenapa? Karena dulu sebelum air bah, manusia tidak diizinkan, tidak boleh makan daging. Mereka hanya makan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian. Tetapi ketika setelah air bah, Hashem mengizinkan manusia untuk makan daging, tetapi ingat, tidak boleh dari tidak boleh dari binatang yang masih hidup. Kenapa? Karena itu kejam, gitu. Itu kejam sekali, gitu. Nggak boleh. Ya zaman dulu bayangkan ya, zaman dulu nggak ada kulkas, gitu kan. Kalau misalkan berburu, misalnya kita pikirkan atau kita bayangkan orang zaman dulu lah ya, mereka bisa menangkap satu binatang dan ternyata yang ditangkap itu besar, misalkan lembu atau apa gitu. Dan ternyata keluarganya sangat nggak banyak gitu. Ya apa yang mereka lakukan ya mereka kan juga nggak mungkin makan habis satu lembu itu sekaligus kan. Mereka harus kalau mereka sembelih, kalau mereka potong saat itu juga itu daging pasti akan busuk, ya kan? Akhirnya mereka berinovasi apa? Orang-orang zaman dulu itu mereka berinovasi apa? Ya mereka potong dulu kakinya satu, kaki kanannya masih hidup kan binatangnya, tapi tersiksa binatangnya. Lalu potong lagi yang kedua kakinya, lalu potong lagi yang ketiga kakinya, sampai kakinya selesai 4, masih hidup juga kan, ya tapi tersiksa kan, ya udah baru dipotong. Nah itu yang dimaksud nggak boleh gitu loh. Nah tapi bukan hanya sekedar untuk makanan saja, tetapi tidak boleh menyiksa binatang ini juga berlaku untuk semuanya. Artinya kita tidak boleh berburu, kita tidak boleh menyakiti binatang. Nanti ada detil penjelasannya lah. Kita nggak akan bahas di sini detil-detil 7 hukumnya. Tapi yang jelas itu hukum yang dikatakan tidak boleh makan daging dari binatang yang masih hidup itu diberikan ketika Nuh keluar dari Bahtera. Ya, sebelum air bah tidak diperintahkan, setelah dari Bahtera baru diperintahkan. Oke, nah maka dari itu kita punya 7 nih di sini. Ya, tadi saya sudah jelaskan, kita ulang lagi biar nempel ya. Percaya kepada Tuhan, artinya tidak boleh menyembah berhala. Menghormati Tuhan, artinya tidak boleh menghujat Tuhan. Menjaga kehidupan, artinya tidak boleh membunuh. Ya, tidak boleh melakukan hubungan seksual yang terlarang di sini. Oke. Harus menghormati hak milik orang lain, tidak boleh mencuri. Oke, yang ini nih hukumnya nih yang tadi barusan ditambahkan, yang saya bilang berlaku setelah air bah, setelah Nuh keluar dari Bahtera. Tidak boleh makan dari binatang yang masih hidup. Gitu. Nah, tapi juga lebih luasnya lagi adalah tidak boleh melakukan kekejaman terhadap binatang, nggak boleh berlaku sadis, nggak boleh menyakiti binatang deh gitu loh isinya. Dan yang ketujuh tadi ini harus memiliki badan peradilan atau pengadilan yang adil, yang bisa mengadili seadil-adilnya. Oke, nah ini juga sebetulnya kesempatan ketiga, ya. Ingat tadi pertama di Gan Eden, kesempatan pertama mentaati Hashem, perintahnya Hashem, gagal. Diberikan lagi kesempatan kedua di luar Gan Eden, ya kan, dengan 6 perintah tadi.
diberikan kesempatan lagi, gagal lagi, ya kan? Akhirnya malah menjadi air bah, ya kan? Nah, terus setelah air bah selesai, Torah tidak berubah, ya kan? Gini, jadi kalau ada yang berkata bahwa Torah itu sudah berubah, Torah itu sudah diganti, atau Torah sudah diperbaharui, atau Torah sudah dibikin baru apa segala macam lah gitu, klaimnya macam-macam. Atau sudah tidak berlaku lagi. Itu total salah banget gitu loh. Kalau Torah tidak berlaku, coba pikir, ketika air bah, ketika peristiwa Nuh ya, Tuhan seperti saya bilang tadi mereset tombol itu, ketika memang Torah itu sudah nggak bisa dipakai lagi oleh umat manusia, Tuhan itu harusnya dia yang lebih maha tahu, lebih maha kuasa, dia harusnya ngerti dong, Torahnya ini sudah gagal, tapi kenapa mesti diberesin lagi gitu? Kenapa mesti diberlakukan lagi? Oke, dengan Nuh aku ganti yang baru deh. Harusnya logikanya gitu kan. Tapi kenyataannya enggak gitu loh. Tetap dilanjutkan, malah ditambahkan satu hukum yang baru. Why? Karena Torah itu sempurna. Karena Torah itu memang benar, yang punya masalah, yang bermasalah adalah manusianya. Jadi kitanya ini, manusianya ini yang harus beres gitu loh, bukan Torahnya yang diganti atau bukan Torahnya yang dijadikan tidak berlaku. Jadi itu semua isapan jempol kalau ada berkata Torah nggak berlaku, Torah sudah kuno, sudah obsolet, sudah apapun. Enggak. Logika sekali lagi berkata bahwa kalau memang nggak berlaku, kalau memang ini Torah itu sudah ketinggalan zaman, kenapa ketika Nuh keluar dari Bahtera tidak diberikan hal yang baru, tapi malah disuruh melanjutkan, ya kan? Bukti bahwa Torah itu perfect, sempurna. Oke? Hashem berikan kesempatan ketiga saat ini, setelah air bah, dunia zaman baru ya, setelah zaman air bah, Torah tetap menjadi tanggung jawab setiap individu. Ingat, Tikun tetap menjadi tanggung jawab setiap individu juga. Ya, jadi setiap manusia, ini keturunan-keturunannya si Shem, Ham, dan Yafet itu memiliki tanggung jawab Torah yang pertama, dan yang kedua untuk mengusir kegelapan dengan cara taat kepada Torah itu menjadi tanggung jawab mereka masing-masing. Ya, setiap individu gitu. Dan siapapun keturunannya mereka terikat oleh itu. Otomatis. Mereka punya anak terikat. Mereka punya cucu terikat oleh kewajiban itu, ya. Jadi saat itu masih demikian gitu. Ini diberikan lagi kesempatan ketiga oleh Hashem. Kesempatan yang pertama gagal, kesempatan kedua gagal, kesempatan ketiga. Nah, kita lihat lagi ya kesempatannya bagaimana. Oke, by the way, sebelum maju, bukti lagi bahwa Torah itu memang berlaku saat itu. Sekarang ketika Hashem berkata bahwa umat manusia sebelum air bah, kita mundur sedikit. Umat manusia sebelum air bah itu jahat, standarnya apa? Kalau nggak ada Torah saat itu. Kalau nggak ada 6 hukum tadi yang saya bilang. Standarnya apa? Ya. Kalau nggak ada 6 hukum tadi, dikatakan bahwa, oh aku mencuri ya harusnya nggak apa-apa dong. Kan itu bukan hukum yang berlaku. Mereka bisa berkulit demikian. Tapi ketika Tuhan mendatangkan air bah, yaitu karena berdasarkan itu tadi 6 hukum itu mereka langgar semua, sehingga Tuhan harus datangkan air bah. Ya, itu bukti bahwa memang saat itu berlaku hukumnya adalah hukum itu yang 6 itu. Setelah air bah ditambahkan 1. Ini tadi kita udah jelaskan. Oke. Nah, kesempatan ketiga bagaimana jalan ceritanya? Kita lihat lagi berikutnya. Oke, kesempatan ketiga ini apa yang terjadi? Setelah Nuh keluar dari air bah, setelah Nuh keluar dari Bahtera, selesai air bah, terus mereka beranak cucu segala macam, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah ini sebetulnya. Saya singkatkan di sini. Dari tadi kan tahun 16 berapa tadi? Sorry, aku agak lupa juga. 1657. Nah, dari 1657 manusia terus berkembang biak kan. Ada Shem, Ham, dan Yafet menghasilkan keturunan-keturunannya. Siapa keturunannya itu ada semua di kitab Kejadian, silakan dilihat. Nah, terus 1948 itu Abraham dilahirkan. Ini penting, tonggak sejarah penting. Nah, tetapi selama manusia itu keluar dari air bah sampai dengan saat ini ketika posisi Abraham dilahirkan, mereka tetap tidak mempedulikan Torah. Ya, mereka tetap cuek bebek terhadap Torah, bodoh amat. Bahkan mereka berani melawan Hashem, ya kan? Silakan baca di kitab Kejadian, mereka dikatakan bahwa mereka menolak untuk memenuhi bumi. Enggak, aku nggak mau terserak-serak memenuhi bumi.
kita mau tinggal di sini saja, mari kita membangun monumen. Ya kan? Akhirnya mereka buat apa? Menara Babel. Nah, Menara Babel itu sebetulnya apa sih? Itu menara penyembahan berhala. Ya. Jadi, segala jenis penyembahan berhala yang kita kenal saat ini, sampai dengan saat ini, itu itu sebetulnya berasal dari sana gitu loh. Itu cuman ganti kulit lah, atau mungkin dibedakan penyebutan apa segala macam, itu semua ada di sana. Macam-macam lah itu semuanya. Jadi yang termasuk penyembahan berhala yang kita kenal saat ini itu bukan sesuatu invention atau penemuan baru gitu. Enggak, itu ada di sana. Ada berasal dari Babel ini gitu loh. Ya, maka dari itu Salomo di dalam Pengkhotbah berkata apa? There is nothing new under the sun. Tidak ada satu hal yang baru di bawah langit ini. Enggak ada. Penyembahan berhala pun juga sebetulnya enggak ada yang baru. Mungkin ya baru karena nggak pernah dengar gitu kan. Tapi sebetulnya itu semua bersumber dari sana. Dan pernah ada orang yang ya saya sih nggak mau bahas di sini. Tapi ada sih orang yang meneliti itu dan sebetulnya mereka menemukan ya benar juga gitu, ada kaitannya antara misalkan mitologi Yunani segala macam gitu ya, itu ada kaitannya, bisa dirunut sampai ke Nimrod, Nimrod dan Semiramis gitu, itu ada juga gitu, dan itu sampai dengan saat ini itu masih ada, jadi masih bisa. So itu benar-benar puncak kebejatan manusia, puncak pemberontakan manusia terhadap Hashem. Itu di Babel gitu loh. Nah, itu Abraham lahir 1948 ya. Nah, tonggak sejarah berikutnya lagi yang perlu kita pahami adalah tahun 1996 dari tahun 0 tadi ya, tahun Ibrani. Menara Babel dibangun, dan kesempatan ketiga gagal. Artinya apa? Dunia udah dikasih kesempatan lagi nih. Oke, kamu silakan, ayo sudah diriset tadi kan. Terus ini perintahnya nih. Silakan kamu taati. Tapi ternyata mereka enggak. Mereka masih milih menjadi pemberontak terhadap Hashem. Nah, kenapa disebut kesempatan ketiga gagal? Karena Hashem menemukan Abraham, ya. Abraham di sini ketika dia lahir 1948, ketika dia sudah bertumbuh dewasa, Abraham di tengah-tengah penyembahan berhala, bahkan bapaknya Abraham itu grosir patung berhala. Si Terah namanya. Terah itu dia punya usaha, selain daripada dia adalah tangan kanannya Nimrod saat itu, dia juga punya usaha yaitu tadi jual patung berhala. Nah, tetapi Abraham itu dia bisa berkata bahwa enggak, ini salah. Apa yang bapak gua percaya dan semua orang di seluruh dunia loh percayai itu salah, total salah gitu loh. Ya, bisa, dan Abraham dengan dirinya itu dia bisa menemukan Hashem dengan pikirannya yang jernih, dengan logikanya yang jernih. Ingat, bukan perasaan ya. Jadi di dalam Yudaisme itu nggak ada main perasaan. Aduh, aku merasa kayaknya dorongan. No, nggak. Logik. Ini semua adalah logik. Berdasarkan fakta, dan fakta. Ya. Abraham simpel aja. Oke, kalau memang ternyata patung itu nih, Beh, dia ngomong kepada ayahnya ya. Beh, kalau ternyata memang patung itu yang menciptakan kamu, lah kenapa patung itu bahkan untuk makan sendiri aja nggak bisa? Ya, kenapa mesti bahkan untuk membentuk dirinya saja nggak bisa? Kan kamu, papa gitu kan, kita misalkan Abraham manggilnya papa lah. Kan kamu yang buat itu patung. Kamu nyuruh orang untuk mahat, hidungnya begini, hidungnya seperti itu. Gitu yang kamu sembah. Itu kan ciptaan kamu sendiri. Masa kamu menyembah ciptaanmu sendiri? Logis kan? Itu benar-benar sesuatu yang logis gitu loh. Ya. Jadi Abraham itu menemukannya itu bukan gara-gara dorongan atau apa segala macam. It is about logic. Ya. Nah, dia juga karena dia tahu bahwa ada satu keluarga yang benar-benar memegang Torah yang beda banget. Itu akhirnya Abraham pergi belajar Torah ini kepada Nuh yang saat itu berusia 902 tahun dan kepada Shem anaknya yang berusia 400 tahun. Jadi Abraham itu pergi dari rumahnya. Dia belajar Torah kepada Nuh dan Shem. Wah, ini belajar dari sumbernya langsung. Ya kan? Kita ingat, kita tadi review di dalam slide yang sebelumnya bahwa Nuh itu dia terima kuat sampai dengan, walaupun dia nggak ketemu Adam, dari Set sampai dengan ayahnya dia itu Torah nggak perputus gitu loh. Shem juga sama, langsung terima dari Nuh.
Nah, dua-duanya ini masih hidup di zaman itu. Dan Abraham belajar dari dua-duanya, dari Shem dan dari Nuh. Oke? Nah, Hashem akhirnya memilih Abraham yang akan melahirkan bangsa-bangsa pembawa mandat Torah dan tanggung jawab pikun. Gara-gara ini, gara-gara bangsa-bangsa diberi kesempatan nggak bisa, ngawur terus, tapi Abraham di tengah-tengah penyembahan berhala, dia bisa berkata, enggak, ini salah. Gua harus cari Tuhan yang benar. Aku harus cari Tuhan yang benar. Maka dari itu dia diberikan tanggung jawab untuk melahirkan bangsa pembawa mandat Torah dan akan memikul tanggung jawab pikun. Kalau ingat cerita Abraham itu, bukankah ingat cerita setiap kita masing-masing ya teman-teman? Bener nggak sih? Di tengah-tengah mungkin keluarga, teman, dan komunitas kita yang di kepercayaan sebelumnya, kita berkata ada sebuah logika yang menggelitik pikiran kita. Masa begini sih? Masa begitu sih? Ya kan, mulai dari sesuatu yang kecil seperti itu. Gitu. Dan kita berkata, aku mau cari kebenaran itu. Gua harus dapatkan kebenaran itu. Gua mau kejar kebenaran itu, gimana pun caranya, gimana pun juga gua harus dapat. Bukankah itu cerita setiap kita? Nah, maka dari itu, Rabbi Tovia Singer itu ingatkan kepada kita semua. Saya nggak akan pernah bosen, saya nggak akan pernah lelah untuk senantiasa mengucapkan ini. Rabbi Tovia Singer berkata ketika dia sering, dan Rabbi Tovia Singer sendiri sering ngomong kepada kita. Ketika beliau mengajar kami, para talmidimnya, kalian itu seperti Abraham. Lihat dunia sekeliling kalian, lihat keluarga kalian, lihat teman-teman kalian. Nggak ada yang, Torah itu buat mereka itu bahkan mungkin sesuatu yang dianggap apa, bahkan ada yang anggap bahwa Torah itu kutuk kan. Tapi kamu mau cari kebenaran Torah dan sampai kamu ada di sini. Itu ketika itu Rabbi Tovia Singer bilang seperti itu. Maka dari itu apa yang kamu alami itu sama persis seperti yang dilakukan oleh Abraham. Wow. Rabbi Tovia Singer lanjutkan dan dia berkata begini, aku nggak akan pernah bisa mendapatkan upah seperti kamu. Karena aku, Rabbi Tovia Singer bilang, aku ini lahir udah Yahudi. Torah udah menjadi default. Gua harus terima Torah, gua harus belajar Torah. Tapi kalian punya pilihan. Kalian mau cari Torah atau tidak. Tetapi di lingkungan kalian yang seperti ini, kalian cari Torah. Itu upahmu itu sama seperti Abraham. Rabbi Tovia Singer bilang demikian. So, jadi buat kita, saya tetap nggak akan bosan ceritakan ini. Cerita Abraham dan apa yang Abraham lakukan itu adalah setiap kita. Apa yang dialami oleh setiap kita dalam kita mencari setiap kebenaran Torah, ya kan? Dan upah Abraham demikian besar. Upah kita juga sama besarnya. Well, kita bukan Abraham, jelas. Dan semuanya sudah selesai. Tetapi apa yang kita terima, berbanggalah terhadap diri kita sendiri. Dan bersyukurlah kepada Hashem yang menuntun kita sampai kepada detik dan saat seperti ini. Karena itu rewardnya besar banget. Baruch Hashem. Kita lanjutkan ya. Nah, lanjut apa yang terjadi di tahun 2085 itu terjadi apa? Akedah. Akedah itu apa? Pengorbanan bukan pengorbanan lah. Ujian terakhir lebih tepatnya. Hashem memberikan ujian terakhir. Jadi Abraham ketika Hashem tahu nih orang ini spesial nih. Itu nggak langsung ya kamu langsung aku tunjuk ya. Enggak. Hashem itu uji demi uji. Kalau kita baca lihat di dalam perjalanan Abraham, itu ujian terus tuh. Ada 10 ujian yang dilewati oleh Hashem. Itu udah dibahas di dalam parasha, mulai dari parasha Lech Lecha, Kaye Sarah dan seterusnya. Nah, ketika Hashem meminta Abraham untuk mempersembahkan Yitzhak, anak satu-satunya loh, yang bukan anak satu-satunya sih, anak satu-satunya dari Sarah yang akan menerima perjanjian itu justru diminta dikorbankan. Itu ujian ke-10, ujian terakhir. Nah, ketika Abraham lulus, Abraham berkata, ya udahlah apapun yang terjadi, yang penting emang ini Hashem, ya jalankan. Maka dari itu diberikanlah janji yang sampai sekarang itu tidak akan pernah dibatalkan sama sekali. Janjinya apa? Dikatakan demikian. Pehit barahu bezaracha, dan melalui keturunan mulah kol goyei, bangsa-bangsa haaretz, di bumi, eikef asher, akan diberkati. Karena diberkati ini kan uhit barahu.
ya, dan melalui keturunanlah bangsa di bumi akan diberkati. Eikef Asher, karena engkau apa dikatakan syamata bekoli, mendengarkan suaraku. Ya, karena Abraham mendengarkan suaraku, tadi kita udah bahas, di tengah hiruk pikuk penyembahan berhala, di tengah hiruk pikuknya kerajaan Babel di Ur sana, menyembah berhala dan sibuk untuk melawan Hashem, Abraham mendengar suara. Artinya bukan mendengar tiba-tiba pengen kedengar, enggak. Maksudnya itu adalah Abraham ngerti bahwa ada yang nggak beres nih, aku harus cari tahu kebenarannya. Itu yang disebut mendengarkan suara Tuhan. Ya, itu yang membuat Hashem berkata, alright, karena kamu mendengarkan suaraku, maka oleh keturunanmu, melalui keturunanmu, bangsa-bangsa di bumi akan diberkati. Nah, ini sebetulnya diberkati seperti apa? Banyak orang yang salah menafsirkan diberkatinya itu diberkata bahwa oh iya, karena Israel kan dia menguasai ekonomi. Oh iya, karena Israel itu kan pinter, karena Israel menguasai teknologi, militer, segala macam. Well, itu sih sebetulnya remeh-temehnya gitu. Itu remah-remah doang gitu loh. Tetapi ada hal penting lagi yang istilahnya berkat yang besar sekali yang bangsa-bangsa bisa terima melalui keturunannya Abraham, melalui orang-orang Israel. Apa berkatnya? Kita akan lihat nanti di belakang. Ya, ingat di sini. Kita akan bisa menerima berkat yang dijanjikan itu, yang oleh Hashem berkata bahwa bangsa-bangsa akan menerima berkat oleh keturunan Abraham, karena ada sesuatu di belakang ini nanti kita akan jelaskan. Oke? Tunggu aja. Kita lanjutkan dulu. Nah, kalau kita lihat dari timeline dunia, kalau kita review sebentar ya, mulai dari tahun 0 itu segala macam, itu tahun 1657 tadi kita udah bahas, ada 656, 1656 itu ada air bah, 1657 Nuh keluar, kesempatan ketiga, 1948 Abraham lahir, 1996 gagalnya kesempatan ketiga yang diberikan oleh Hashem, dan 2085 itu adalah posisi tikun. Jadi ini sudah ketika Akedah itu sudah masuk ke 2000 tahun bagian yang kedua, masa Torah. Ya. Jadi persiapannya terjadi di sini, sibuk sekali nih di bagian akhir daripada 2000 tahun pertama dan juga di 2000 tahun kedua, awal-awal 2000 tahun kedua, ya. Nah, jadi tapi ketika dikatakan di sini bahwa kesempatan ketiga dikatakan gagal, itu nggak langsung serta-merta saat itu langsung bebannya diberikan kepada Abraham, enggak ya. Tapi tetap masih di bangsa-bangsa. Torah masih menjadi tanggung jawab bangsa-bangsa, Tikun juga masih menjadi tanggung jawab bangsa-bangsa. Kenapa? Karena Israel sebagai bangsa belum lahir. Jadi itu masih di tangan bangsa-bangsa, ya. Tetapi keputusan Hashem itu sudah firm, sudah sah ketika di tahun 2085 ini, alright, Abraham dari keturunanmu, dari Ishak ini nanti yang akan melahirkan bangsa-bangsa yang akan membawa mandat Torah. Sudah keputusannya, cuman belum efektif gitu, kira-kiranya seperti itu. Ya, nah ini juga yang perlu kita pahami bahwa cara kerja Hashem itu begitu, stage by stage. Jadi nggak dikatakan langsung tek gitu tiba-tiba gitu, enggak, stage by stage. Harapannya apa sih? Harapannya simple, biar semua orang yang melakukan kejahatan itu bertobat. As simple as that gitu loh. Ditunggu waktu. Kita balik kepada zaman Nuh. Nuh ketika membangun Bahtera, dia membangunnya selama berapa lama? 120 tahun. Nuh membangun Bahtera itu 120 tahun. Ya. Biar apa? Apakah karena Nuh memang senang berlambat-lambat? Enggak. Ditungguin bangsa generasi itu yang ngaco-nya nggak karu-karuan itu, ditungguin agar bertobat. Tapi ternyata nggak bertobat juga, ya sudah, air bah lah gitu loh. Ya. Jadi itu Hashem itu senantiasa seperti itu. Jadi senantiasa bertahap. Ya. Jadi kalau ada yang berkata bahwa pengajaran ataupun apapun itulah yang berkata bahwa wah kalau Tuhan bekerja itu sekejap mata, enggak seperti itu. Bertahap. Bahkan nanti pada saat nanti kita masuk masa ketika Masyiah mau dinyatakan juga, itu juga kerjanya bertahap. Ya. Itu pola kerja Hashem. Oke, kita lanjutkan. Ini tadi kita udah bahas. Nah, sekarang tadi kan dikatakan di tahun 2085 Hashem sudah memutuskan, oke, Abraham, kamu yang akan membawa mandat, keturunanmu itu nanti akan menjadi sebuah bangsa
Nah, kita fast forward, kita nggak usah bahas lebih detail, itu silakan bisa dibaca di dalam kitab Bereshit. Yitzhak menikah, melahirkan siapa namanya, Esau dan Yakov. Kita tahu apa yang terjadi terus sampai dengan akhirnya Yakov melahirkan 12 suku, dan 12 suku itu ada di Mesir. Ya kan? 12 suku ada di Mesir, diperbudak 210 tahun, dan akhirnya mereka dikeluarkan dengan didahului oleh 10 tula, terjadilah Exodus dan peristiwa Pesach. Nah, tadi kita bahas di awal, Hashem minta mereka menghitung 49 hari, hari demi hari levelnya dinaikkan untuk siap menerima Torah. Nah, inilah yang terjadi hari ini, yaitu Shavuot, penerimaan Torah. Nah, sekarang hubungannya apa dengan Bnei Noah? Oke. Nah, dikatakan di sini, mulainya itu adalah di sini nih, dikatakan di sini. Dimulainya itu Shavuot itu adalah di Shemot 19 ayat yang pertama. Ya. Oke, dikatakan apa di sini? Bechodesh, dikatakan apa? Hashlisi, dikatakan di sini Bechodesh Hashlisi, apa? Kok ini nggak ada ininya? Oke, sorry sebentar. Oh ya, saya keluarin semua aja. Bechodesh Hashlisi, dikatakan apa? Letsat Bnei Israel. Di bulan ketiga dari keluarnya Bnei Israel, Mei Mitzrayim dari Mesir, dikatakan apa? Mi Eretz Mitzrayim, Bayom Hazeh. Di hari ini, dikatakan apa mereka? Ba'u Mi Midbar Sinai. Mereka tiba di gurun Sinai. Di bulan ketiga dari keluarnya bangsa Israel, Bani Israel dari Mesir, di hari ini, saat itu, Torah merujuk saat itu, mereka di gurun Sinai. Ya, jadi itu terjadi itu kapan? Adalah hari pertama, bulan Sivan. Jadi dikatakan di hari ini. Nah, saat itu adalah Rosh Chodesh Sivan. Jadi ketika Rosh Chodesh Sivan, tanggal 1 bulan Sivan, bangsa Israel itu tiba di Sinai. Mereka itu berangkat dari Refidim, mereka tiba di Sinai, di gunung, di tempat di mana ketika waktu itu Musa melihat apa semak yang berduri terbakar tapi tidak hangus. Ya, itu hari pertama. Hari kedua yang terjadi adalah Moshe naik ke gunung Tuhan. Menanyakan, Tuhannya nanya, apakah Israel mau nih begini menerima Torah segala macam, menerima menjadi bangsa pembawa mandat. Terus hari ketiga hari kedua itu juga Moshe turun, dan jawabannya itu adalah bahasa Israel apa? Apapun yang diperintahkan Tuhan kami akan lakukan. Hari ketiga Moshe naik lagi ke gunung Tuhan. Moshe lapor Hashem, Israel mau. Oke, kalau gitu ini perintah-perintahnya. Nah, hari keempat Moshe itu naik lagi ke gunung Tuhan. Nah, di hari yang keempat itulah Moshe itu juga mendapatkan 7 hukum Nuh dari Tuhan dan dijelaskan kepada Israel. Ya. Terus dikatakan di sini bahwa penulisan kitab Bereshit dan Shemot sampai dengan posisi Sinai dilakukan oleh Moshe. Jadi di hari keempat alias tanggal 4 bulan Sivan itu 7 hukum Nuh itu diberikan dulu kepada orang Israel, ya. Karena mereka juga harus terima dulu itu kan, karena kan ingat ya dari awal, dari mulai cara kerja Hashem tuh begitu, nggak ada yang dipotong terus dibuang, nggak ada, tetap berkesinambungan ya. Dari mulai Adam diberikan satu perintah gagal, dikeluarkan dari Gan Eden, diberikan 6 perintah gagal, oke. Air bah. Nuh dipilih masuk air bah, keluar dari air bah, lanjut lagi 6 perintahnya, ditambahkan 1 perintah, terus lagi gagal lagi. Nah, maka dari itu 7 perintah itu juga harus tetap dibawa, nggak mungkin hilang. Logikanya kan begitu, ya kan? Nah, maka dari itu di hari keempat ini sebetulnya Israel itu menerima dulu 7 hukum Nuh. Musa itu menjelaskan. Jadi Musa itu nulis kitab Bereshit, mulai dari Bereshit, bara Elohim, dari pada mulanya Tuhan menciptakan segala macam gitu. Itu ditulis oleh Musa dan dijelaskan kepada bangsa Israel. Dan itu semua itu artinya adalah apa yang Musa lakukan adalah 7 hukum Nuh. Karena di dalam kitab Bereshit itu tertera semua 7 hukum Nuh. Ya, semua itu tadi 7-7-nya itu ada di situ. Oke? Kita lanjutkan. Ya,
Hari kelima, Moshe membangun altar dan membacakan kepada Bani Israel kitab perjanjian. Nah, hari keempat tadi dibilang Moshe menulis kitab Bereshit kan sampai kitab Shemot pada saat posisi di situ di Sinai ya. Kita tahu kan itu kan seperti berurut padahal nggak total berurut itunya. Nah, di hari kelima Moshe itu membangun altar dan membacakan kepada Bani Israel kitab perjanjian, yaitu kitab Bereshit secara keseluruhan dan kitab Shemot sampai dengan posisi mereka siap menerima mandat Torah gitu. Jadi ini adalah kayak apa ya? Secara legalnya itu bangsa Israel itu menerima 7 hukum Nuh gitu loh. Awalnya tuh di situ, mereka terima 7 hukum Nuh. Musa bacakan kitab Bereshit semua. Nah, baru di kitab di hari ke-6, baru di hari ke-6 Hashem itu meminta Moshe naik lagi dan hari ke-6 Hashem itu langsung menyatakan sendiri kepada bangsa Israel dengan suara yang didengar dan bisa dilihat oleh seluruh Israel. Kita tahu itu adalah Hashem memberikan sendiri kerangka perintah buat bangsa Israel. Artinya dari 7 hukum Nuh itu, karena kamu Israel, kamu membawa mandat Torah, maka kamu kerangka perintahnya begini ya, bukan lagi 7 hukum Nuh, tetapi 10. Nah 7-nya ini nggak hilang. 7-nya ini nanti Israel berikan atau ajarkan kepada siapa? Tetap kepada bangsa-bangsa. Seperti itu. Ya. Nah, jadi di hari ke-6 itu Hashem memberikan kerangka perintah bagi Israel 10 perintah Tuhan dan Moshe naik lagi ke gunung Tuhan untuk menerima detil-detil hukumnya. Dari sini kita bisa mengerti bahwa 613 itu sebetulnya semua adalah penjabaran ataupun detil daripada 10 perintah Tuhan yang diberikan kepada orang Yahudi. Jadi di sini kita paham ya, bahwa Yahudi itu kerangkanya 10 perintah Tuhan, tetapi Bnei Noah, bangsa-bangsa itu adalah 7. Kalau kita lihat, ada banyak kemiripan. Jangan membunuh, sama. Di Bnei Noah juga ada kan. Jangan jangan mencuri, sama. Tidak boleh menyembah berhala, sama ada. Jadi banyak miripnya gitu loh. Tetapi ada hal yang berbeda karena apa? Karena Israel adalah anak sulung. Itu aja sih. Oke, kita lanjutkan. Jadi di tanggal 6 Sivan ini, tadi artinya, saya ulang lagi, itu yang terjadi adalah pengesahan Israel menjadi anak sulung. Pengesahan Israel menjadi bangsa yang kudus, dan pengesahan Israel menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ya, jadi Torah yang tadinya itu sudah diberikan mandatnya kepada seluruh bangsa, itu sekarang diberikan kepada pundaknya bangsa Israel. Oke? Nah, kalau kita lihat lagi timeline dunia, ini kita sudah sampai kepada Shavuot. Shavuot itu terjadi, peristiwa pemberian Torah itu sendiri terjadi tahun berapa? 2447. Itu di Gurun Sinai, di padang Gurun Sinai. Ya, jadi setelah ini itu adalah ya sudah tinggal Israel menjalankan Torah, gitu. Oke? Nah, kita sekarang ada di sini nih. Kita tuh udah bener-bener di ujung banget. Kita di tahun 5780. Sebentar lagi kita nyampe di penghujungnya itu tahun 6000. Be'ezrat Hashem, kita bisa melihat bahkan kita keinginannya adalah Masyiah dinyatakan sebelum tahun 6000. Dan Be'ezrat Hashem, kita bisa memiliki upah yang cukup, kelayakan yang cukup, merit yang cukup untuk bisa melihat Masyiah itu sendiri. Oke. Nah, kita summary-kan ya sebelum kita selesai. Sebentar lagi kita akan selesai. Jadi, sebelum Shavuot, itu Torah menjadi tanggung jawab setiap individu, ya kan? Tetapi setelah Shavuot, Torah menjadi tanggung jawab Bani Israel. Sebelum Shavuot, setiap individu bisa berkata, saya menerima perintah dari Hashem, saya bisa berhubungan langsung dengan Hashem. Betul loh. Ingat, ada seorang tokoh yang namanya Bileam. Dia itu bukan bangsa Israel, ya kan? Bahkan dia sangat jahat. Dia dikatakan apa? Dia bisa ngomong sama Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi loh, Tuhan yang benar, bukan Tuhan yang palsu. Itu Bileam. Nah, ini bukti bahwa sebelum Shavuot, sebelum Shavuot, Torah itu menjadi tanggung jawab setiap individu, dan sebenarnya setiap individu itu bisa memiliki kesempatan berhubungan dengan Hashem. Artinya apa? Sampai sekarang pun ada, tetapi dulu karunia Nabi untuk bisa langsung nyambung ke Hashem seperti itu juga diberikan buat bangsa-bangsa. Sama dulu itu seperti itu. Nah, kalau sekarang, karena Torah sudah menjadi tanggung jawabnya Bani Israel,
maka nabi pun hanya ada di Israel, tidak ada lagi di bangsa-bangsa. Ya, jadi kalau ada bangsa-bangsa lain yang klaim setelah Syafuot ya, itu saya nabi apa segala macam, nah itu nggak usah diladenin lah. Karena setelah Syafuot jelas nabi itu hanya buat bangsa Israel. Tugasnya Israel lah yang mengajar bangsa-bangsa. Ya, nah setelah Syafuot, finalisasi bahwa Torah dan perintah yang Hashem berikan melalui Bnei Israel itulah Torah yang benar. Udah nggak ada lagi yang lain gitu loh. Versinya udah nggak ada lagi yang lain. Jadi nggak ada lagi yang bisa klaim, oh saya juga terima dari Tuhan loh. Saya juga bisa terima sendiri loh. Nggak ada. Kenapa? Karena itu tadi. Finalisasinya sudah terjadi selesai. Bangsa-bangsa sudah diberikan kesempatan 3 kali, tapi mereka gagal terus. Akhirnya Tuhan berikan kepada Abraham dan keturunannya. Keturunan Abraham yang bisa menerima itu adalah ketika di Syafuot. Ya, jadi sekarang paham ya bahwa justru Syafuot itu buat Bnei Noah itu adalah sebuah keyakinan bahwa Torah yang dimandatkan oleh Hashem kepada Bnei Israel itulah Torah yang benar. Tidak ada lagi klaim lain. Karena nggak ada yang bisa klaim lagi. Siapa yang bisa klaim lagi bahwa ini? Karena Tuhan itu ketika peristiwa Syafuot kepada Bnei Israel itu nggak hanya kepada satu orang loh. Ini adalah pewahyuan kepada seluruh bangsa. Dikatakan di situ, silakan baca di dalam Keluaran 19 terus sampai ke pasal yang 24. Seluruh bangsa itu ada di situ. Dan seluruh bangsa itu juga melihat Tuhan. Nggak ada lagi bangsa yang bisa klaim seperti itu kan? Nggak ada. Silakan cari. Dan saya yakin nggak ada gitu loh. Oke? Dan bahkan ketika Moshe mengajar keturunan yang akan masuk kepada tanah perjanjian, karena kita tahu kan generasi yang awal itu mereka semua mati di padang gurun karena kasus 10 pengintai. Nah, anak-anak mereka itu dan cucu-cucunya itu akan masuk kan. Nah, ini mereka diajar nih. Lalu Moshe bilangnya apa? Tanya kepada ayahmu bagaimana mereka mengalami Tuhan, bagaimana mereka mengalami mujizat, bagaimana mereka melihat penyataan Tuhan. Mereka melihat Tuhan dengan mata mereka sendiri. Itu yang dikatakan Moshe. Ya. Jadi benar-benar ini adalah sebuah pewahyuan satu bangsa, ya. Jadi kalau ada yang berkata bahwa Torah sudah diganti, Torah sudah tidak berlaku lagi, ada hal yang lebih baru lagi yang daripada Torah. Halo, pernahkah ada satu bangsa Israel dipanggil lagi? Jadi gini, ketika mandat diberikan kepada Israel itu kan satu bangsa, ya kan? Kalau mandat itu mau dicabut, mau diganti, ya satu bangsa juga harus dipanggil lagi. Harusnya kan logikanya kan gitu kan. Itu baru benar gitu loh. Jadi bukannya tiba-tiba ada yang bikin perjanjian lagi diam-diam dengan bahasa lain pula. Perjanjian awalnya dengan bahasa Ibrani, terus tiba-tiba perjanjian lainnya itu dengan bahasa bahasa Yunani. Kan ngawur. Sama aja seperti kita nih, Anda gitu, siapapun lah di antara kita yang punya usaha sendiri ataupun yang kerja juga boleh. Saya gitu misalkan kerja, saya tanda tangan kerja dengan sebuah perusahaan dalam bahasa Indonesia pasti kan, karena yang berlaku hukum bahasa Indonesia. Terus tiba-tiba ada perusahaan saya bilang, oke, kita ganti pakai bahasa Rusia perjanjiannya. Ada perjanjian baru. Terus dibilang ke saya, nih perjanjian baru bahasa Rusia. Kan gila gitu kan. Nggak mungkin. Perjanjian dilakukan dalam bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia juga gitu kan. Perjanjian dilakukan di hadapan semua bangsa. Ketika mau diamandemen, ketika mau diganti, ya semua bangsa harus dipanggil. Sekarang pertanyaannya, apakah pernah terjadi juga selain peristiwa Syafuot ini, pemanggilan lagi bangsa Israel berkumpul lagi, terus Tuhan ngomong, aku batalkan perjanjianku. Nggak ada kan? Kalau ada, ya silakan dibuktikan aja. Tapi faktanya adalah nggak pernah ada. Jadi, maka dari itu, apa yang terjadi di Syafuot ini adalah kekal. Tidak akan pernah bisa dibatalkan. Oke? Lanjut. Tikun sebelum Syafuot, tikun menjadi tanggung jawab setiap individu, setiap manusia saat itu, dan ternyata gagal. Gagal total, gagal maning son, gitu loh. Akhirnya, Hashem menemukan Abraham. Maka dari itu, tikun menjadi tanggung jawab Bani Israel. Jadi nggak usah jealous, nggak usah salah paham, yaitu yang terjadi gitu. Silakan dirunut lagi, nanti diulang pelajarannya apa yang terjadi. Bangsa-bangsa sudah diberikan 3 kali kesempatan loh. Kurang sabar apa Hashem? Sampai akhirnya di tahun 2447 akhirnya Hashem berkata, oke, now Israel yang harus menanggung. Karena aku tahu dengan Israel inilah ini proses tikun ini, proses pemberesan dunia ini
akan berjalan terus. Memang orang Israel akan ada beberapa yang akan melenceng dari Torah. Tetapi akan selalu ada Israel, orang-orang Yahudi yang akan selalu berpegang kepada Torah dengan begitu kencangnya. Dan itu yang penting. Nggak satu single orang pun yang akan mengajukan Israel gitu. Jadi tetap Israel ini benar-benar dipilih oleh Hashem karena memang ada kualitasnya di situ. Ya, jadi nggak usah iri, nggak usah benci, nggak usah apalagi jealous, whatever it is. Tapi kita ngerti bahwa sekarang ini seperti ini, dan yang penting adalah bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Itu aja gitu loh. Kita harus ngerti gitu, jangan malah akhirnya bikin teori, bikin dogma atau bikin kepercayaan yang enggak gitu. Itu nggak ada gunanya. Oke? Kita lanjutkan. Nah, karena tikun menjadi tanggung jawabnya Bani Israel, ya kan? Artinya apa? Pekerjaan untuk rektifikasi dunia ini, untuk menghilangkan kegelapan di dunia ini, itu menjadi tanggung jawabnya Bani Israel. Mereka yang harus menanggung. Mereka salah sedikit akan dipukul, mereka kepleset sedikit akan ditegur dengan keras oleh Hashem. Maka dari itu bangsa Israel adalah bangsa yang paling mengalami penganiayaan yang sangat-sangat parah. Bangsa mana yang selalu dicerai-beraikan? Bangsa mana yang selalu menghadapi superpower, mulai dari Babel, Persia, Yunani, dan Romawi? Bangsa mana yang mengalami kengerian seperti Auschwitz, Holocaust? Nggak ada. Ya, karena itu dia, karena ya sepadan dengan tanggung jawab yang dia pikul gitu loh. Karena ketika mereka salah sedikit saja, maka konsekuensinya besar. Nah, maka dari itu tetap itu yang memang menjadi tugas daripada bangsa Israel. Nah, tetapi ketika mereka berhasil, berkatnya itu bukan hanya buat mereka. Berkatnya itu adalah buat kita semua. Ya. Jadi, makanya dikatakan di sini, saya ulang lagi tadi di Bereshit 22 ayat 18, ketika Israel itu berhasil melakukan tikun, yang masuk kepada olam haba itu bukan hanya Israel, tetapi bangsa-bangsa yang memiliki Torah pun itu juga akan masuk ke olam haba. Sama. Nah, maka dari itu, ini akan digenapi. Melalui keturunan mula Abraham, bangsa-bangsa di bumi akan diberkati, menerima berkat, karena engkau mendengarkan suaraku. Itu tadi. Nah, maka dari itu yang perlu kita lakukan apa? Ini, simple. Sadar dan percaya bahwa Hashem memberikan mandat Torah kepada bangsa Israel. Sadar dan percaya bahwa di dalam Torah yang dipercayakan kepada Bani Israel, di dalamnya terdapat 7 hukum Nuh yang harus kita jalankan sebagai bangsa-bangsa. Sadar dan percaya bahwa melakukan 7 hukum Nuh, termasuk semua detailnya adalah perintah Hashem yang diberikan melalui bangsa Israel, melalui Torah yang diberikan kepada bangsa Israel. Dan kita harus duduk di bawah pengajaran Bani Israel. Dan dalam kasus kita, Bnei Noah ini adalah harus ada di bawah pengajaran Rabi Yahudi yang ortodoks. Maka dari itu kita akan bisa mendapatkan approval dari Hashem untuk masuk kepada olam haba. Ya, jadi tugas kita sebenarnya dalam tanda petik itu simple. Lakukan hidup kita sesuai Torah yang menjadi bagiannya. Biarlah yang melakukan tikun apa segala macam itu semua dilakukan oleh bangsa Israel. Yang perlu kita lakukan adalah ya ini tadi, cukup lakukan 7 hukum Nuh. Maka kita akan juga bisa masuk menikmati olam haba. Artinya apa? Ibaratnya seperti ini. Olam haba itu seperti tujuan nanti di masa depan. Itu dikerjakan oleh bangsa Israel. Ya, artinya boleh dikatakan kakak sulung kita ini orang Israel, Bani Israel, itu mereka membuat rumah. Ada rumahnya sudah jadi di sana gitu loh. Nah, ketika rumah itu jadi dan selesai dan waktunya selesai, maka kita bangsa-bangsa yang memiliki Torah pun juga bisa menikmati rumah itu. Menikmati rumah yang sama. Ya. Jadi itulah makanya dikatakan bahwa olehmu Abraham dan keturunanmu bangsa-bangsa akan mendapatkan berkat. Ya itu semua. Kita nggak perlu lagi memikul tugas tikun dunia ini ya, tetapi tikun pribadi tetap harus diperbaiki. Sifat-sifat buruk, sifat-sifat jelek, hal-hal yang negatif itu harus kita perbaiki. Tetapi untuk dunia itu tanggung jawabnya Israel. Maka dari itu, yang perlu kita lakukan adalah percaya kepada Torah, lakukan Torah yang menjadi bagian kita. Oke?
sampai di sini.